Putin telah menunjukkan kemampuannya dalam mengeksploitasi kelemahan para pemimpin Barat, dengan menerapkan strategi perang baru yang membuat negara-negara tersebut menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini mencerminkan kecerdikan politik yang dimilikinya. Di sisi lain, sistem politik di Rusia dikenal sangat tidak adil, di mana hanya Putin yang memiliki peluang untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum. Keadaan ini menimbulkan keraguan yang mendalam mengenai integritas proses pemilu di negara tersebut. Perubahan psikologis yang dialami Putin tampaknya merupakan akibat dari kekuasaan mutlak yang ia pegang. Hal ini telah memicu ketidakpuasan yang terus-menerus akan pencapaian dan dorongan untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Di tempat lain, perjalanan James Holland melalui Italia pada tahun 1943 menyoroti kampanye yang seringkali diabaikan oleh pasukan Inggris. Penjelajahan ini memberikan perspektif baru yang penting tentang bagaimana perang tersebut berlangsung. Dalam konteks ini, Rishi Sharma berusaha merekam lebih dari 2.200 kisah lisan dari veteran Perang Dunia Kedua. Langkah ini bertujuan untuk melestarikan pengalaman pahit mereka yang dihadapi di garis depan, sehingga sejarah tersebut tidak terlupakan. Kondisi Rusia di akhir 1990-an mencerminkan ketidakstabilan politik dan kebutuhan mendesak akan seorang penyelamat. Ini menjadi latar belakang yang penting bagi kebangkitan Vladimir Putin ke permukaan politik. Perjalanan politik Putin dimulai dengan rasa cemas. Namun seiring waktu, ia menunjukkan ketajaman yang mengesankan dalam memimpin. Hal ini secara signifikan mengubah pandangan masyarakat terhadap kepemimpinannya di Moskow. Putin memiliki ambisi untuk mengembalikan Rusia ke panggung dunia, dengan fokus pada hubungan yang erat dengan pemimpin Barat dan sekaligus membangun citra positif di mata mereka. Langkah ini dianggap sangat penting untuk mempertahankan stabilitas politiknya. Namun, distribusi kekayaan yang ada di Rusia sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil oligarki, yang menyebabkan ketidaksetaraan yang mencolok. Putin berupaya mengambil kembali kekuasaan ekonomi dari oligarki untuk memperkuat kontrolnya di dalam negeri. Contoh nyata dari kebijakan tegas Putin adalah penangkapan Horovsky, yang kini dianggap sebagai simbol perubahan sikap terhadap oligarki. Tindakan ini menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi yang telah merajalela. Dengan keberanian yang tak terduga, Putin mengabaikan risiko ekonomi demi menegakkan kekuasaannya dan mengurangi pengaruh oligarki. Sikap ini menciptakan rasa puas di kalangan rakyat biasa yang mendukungnya. Keberanian Putin dalam menghadapi berbagai tantangan ini, menandai sebuah momentum baru yang menunjukkan kepercayaan diri dalam politik Rusia. Hal ini terlihat jelas dari negosiasi gas yang terjadi dengan Belarus yang mengalami kebuncuan. Putin juga menunjukkan sikap ramah dengan menggelar upacara resmi dan mengajak berbicara secara terbuka. Inisiatif tersebut merupakan langkah penting dalam menjalin diplomasi yang lebih baik antara Rusia dan negara-negara lain. Meskipun demikian, ketidakpastian dalam hubungan antara Georgia dan Amerika Serikat menjadi perhatian bagi Putin. Ia menegaskan pentingnya Georgia untuk tidak menjadi budak bagi kepentingan Amerika. Kekalahan Putin dalam pemilihan di Ukraina telah menciptakan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Barat. Kejadian ini berimplikasi besar pada strategi politiknya di masa mendatang. Di sisi lain, Garry Kasparov, Grandmaster catur terkenal, muncul sebagai salah satu oposisi yang signifikan terhadap Putin. Ia dikenal luas dan memiliki reputasi yang kuat di kalangan masyarakat Rusia. Namun, situasi di Rusia semakin memburuk dengan meningkatnya penindasan terhadap para pengunjuk rasa. Akibatnya, hukuman bagi mereka yang menantang kekuasaan Putin kini jauh lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Proses pemilihan presiden di Rusia juga diwarnai oleh tindakan curang dan berbagai penghalangan. Banyak kandidat oposisi yang terpaksa terhambat untuk berpartisipasi dalam pemilu yang semakin tidak adil. Kekuasaan absolut yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat mengubah perilaku seorang pemimpin dan menciptakan situasi yang berbahaya bagi demokrasi. Contohnya, secara khusus, terlihat dalam cara Putin menangani oposisi yang ada. Peristiwa tragis kematian Alexander Litvinenko juga menunjukkan bagaimana KGB beroperasi di luar Rusia untuk menghilangkan lawan politik. Ini menjadi contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang begitu mencolok. Tindakan Putin terhadap Angela Merkel, seperti memperkenalkan anjing besar, mencerminkan sifat manipulatif dan sadis yang dapat ia tunjukkan. Ini menunjukkan bagaimana ia menikmati bentuk kekuasaan atas orang lain. Kunjungan ke Moskow telah memperlihatkan perbedaan mencolok antara pemimpin Rusia dan Eropa. Medvedev dinilai lebih normal dibandingkan dengan karakter Putin yang cenderung menonjolkan kekuasaan.
Putin juga memanfaatkan Olimpiade sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari kebijakan luar negeri yang agresif. Dalam waktu yang singkat, Rusia berhasil menguasai Crimea setelah penyelenggaraan Olimpiade. Kekuasaan Putin tampak berlandaskan pada penguasaan fisik terhadap negara-negara tetangga untuk menahan perkembangan ide-ide Barat. Ini terlihat jelas dalam intervensi militernya di Ukraina dan Suriah. Kematian Boris di Moskow menunjukkan betapa mudahnya kekerasan dapat terjadi di pusat kekuasaan. Kejadian ini menyoroti ketidakamanan yang masih menyelimuti Rusia saat ini. Banyak pihak meragukan bahwa penangkapan terhadap 4 pria yang terkait dengan pembunuhan tersebut adalah solusi yang tepat. Pelaku sebenarnya mungkin saja memiliki dukungan dari pihak berwenang yang lebih tinggi. Akhirnya, Putin memanfaatkan kekacauan yang ada untuk memperkuat kekuasaannya sambil memengaruhi dunia luar. Taktik ini hanya menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar di arena internasional.